Tahukah kamu bahwa semua yang kamu inginkan benar-benar semuanya sebenarnya sudah mungkin untukmu saat ini juga? Bukan 5 tahun dari sekarang. Bukan setelah kamu menyelesaikan kursus itu. Bukan saat kamu punya lebih banyak uang. Tapi sekarang. Kebenaran besar yang jarang disadari adalah, kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan di dalam dirimu untuk mencapai apapun yang kamu impikan. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah mengakses kekuatan itu. Dan apa yang akan aku bagikan hari ini bisa membalikkan cara pandangmu dan mengubah hidupmu selamanya. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri mengapa? Meskipun kamu tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hidupmu, kamu tetap tidak melakukannya? Mengapa? Meskipun kamu memiliki akses ke begitu banyak informasi, kursus, buku, dan video, pada akhirnya hidupmu tetap saja seperti dulu? Aku juga pernah bertanya hal yang sama, bertahun-tahun lalu. Dan jawabannya sangat mengejutkan. Masalahnya bukan pada apa yang kamu ketahui secara sadar. Masalahnya ada pada apa yang telah diprogram di alam bawah sadarmu. Sejak aku mulai mempelajari pengembangan diri, aku menemukan satu hal yang mengubah segalanya. Kita dikendalikan oleh paradigma. Paradigma adalah program mental. Pola pikir yang dimasukkan ke dalam pikiranmu sejak kamu masih sangat kecil. Bahkan sebelum usia 5 tahun, kamu sudah mulai diprogram oleh apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan dalam lingkungan tempatmu tumbuh. Paradigma inilah yang menentukan bagaimana kamu berpikir, bertindak, merasakan, dan akhirnya, bagaimana kamu hidup. Mereka membentuk cara kamu memperlakukan uang, bagaimana kamu memandang kesuksesan, dan bagaimana kamu merespons tantangan. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari pola-pola ini masuk ke dalam dirimu tanpa persetujuanmu. Kamu menerimanya begitu saja. Tanpa bertanya. Berapa kali kamu pernah mendengar kalimat seperti ini? Uang tidak tumbuh di pohon. Kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Orang seperti kita memang tidak beruntung. Kata-kata ini mungkin terdengar biasa saja, tapi sebenarnya mereka menanamkan paradigma ketakutan, kekurangan, dan keterbatasan dalam dirimu. Dan apa yang terjadi? Kamu tumbuh dewasa, berusaha, belajar, berjuang, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarikmu kembali setiap kali kamu ingin melangkah maju. Kamu tahu maksudku, bukan? Berapa kali kamu memulai proyek baru dengan semangat dan motivasi tinggi, hanya untuk melihat semuanya runtuh beberapa minggu kemudian? Berapa kali kamu sudah berjanji pada diri sendiri untuk berubah sungguh-sungguh, tapi akhirnya tetap kembali ke pola lama, seolah kamu berjalan dengan autopilot? Bukan karena kamu bodoh. Bukan karena kamu tidak mampu. Itu adalah efek dari paradigma. Ia bekerja secara diam-diam. Tanpa suara. Tapi sangat kuat. Selama bertahun-tahun dalam hidupku, aku terjebak dalam paradigma yang merusak. Aku memiliki utang lebih dari sekitar 100 juta rupiah. Aku bekerja di pekerjaan kasar tanpa masa depan. Dan yang paling parah, aku percaya jauh di dalam diriku bahwa memang itulah hidup yang pantas untukku. Sampai suatu hari, secara tidak sengaja, aku menemukan informasi yang mengubah segalanya. Aku mulai mempelajari karya Napoleon Hill dan menyadari bahwa bukan dunia yang harus berubah agar aku bisa kaya, tapi aku. Program internalku yang harus berubah. Aku ingat dengan sangat jelas, aku duduk sendirian, menatap tagihan-tagihanku dengan rasa putus asa, dan tiba-tiba aku sadar. Masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada keyakinanku tentang uang. Pada keyakinanku tentang diriku sendiri. Itulah yang membangkitkan rasa lapar dalam diriku untuk berubah. Aku menyelam jauh ke dalam studi tentang paradigma. Dan aku menemukan bahwa jika aku ingin hidupku berubah, aku harus memprogram ulang pikiranku. Sekarang, ilmu saraf pun membuktikan hal ini. Sekitar 95% keputusan harian kita diambil secara otomatis, berdasarkan kebiasaan dan pola bawah sadar. Ini bukan soal kemauan. Ini soal program pikiran. Jadi, jika kamu merasa hidupmu terjebak dalam lingkaran kekecewaan yang berulang, jika semuanya terasa stagnan, ketahuilah, itu bukan salahmu. Itu adalah paradigma yang bekerja. Tapi inilah kabar terbaik yang bisa aku bagikan. Paradigma bisa diubah. Bukan dalam semalam. Bukan karena keberuntungan. Tapi dengan kesadaran, ketekunan, dan latihan pola pikir baru, tindakan baru, serta visualisasi baru yang diulang setiap hari. Langkah pertama adalah mengamati hidupmu sendiri. Tanyakan pada diri sendiri. Hasil seperti apa yang terus aku alami meskipun aku tidak menginginkannya?
Kebiasaan destruktif apa yang terus aku ulangi meskipun aku tahu itu merugikan? Apa yang diajarkan orang tuaku, guru-guruku, dan masyarakat tentang kesuksesan, uang, dan kebahagiaan? Jawaban-jawaban ini akan mulai mengungkapkan paradigma yang sedang mengendalikanku. Dan saat kamu bisa melihat dan mengenalinya, kamu mulai punya kekuatan atasnya. Kamu mulai menyadari bahwa rasa takutmu tidak nyata. Keraguanmu bukanlah sesuatu yang alami. Penundaan yang menahanmu bukanlah kelemahan pribadi, itu adalah pola yang dipelajari. Dan saat itulah kamu bisa memulai proses penggantian. Menciptakan kebiasaan baru. Menanamkan keyakinan baru. Membayangkan kehidupan baru. Kebanyakan orang tidak pernah sampai pada titik ini. Mereka hidup dan mati dalam kurungan paradigma yang tidak pernah mereka pilih. Tapi kamu tidak perlu menjadi salah satu dari mereka. Kamu bisa memilih secara sadar paradigma apa yang ingin kamu install. Kamu bisa melatih pikiranmu untuk menerima kelimpahan, kesuksesan, dan pencapaian pribadi sebagai hal yang wajar. Mau contoh nyata? Thomas Edison, penemu lampu pijar, gagal lebih dari 1000 kali sebelum berhasil. Kebanyakan orang akan menyerah setelah 1 atau 2 kegagalan saja. Namun, Edison memiliki pola pikir yang berbeda. Ia memandang setiap kegagalan sebagai satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan. Cara berpikir inilah yang membuatnya menjadi salah satu penemu terbesar dalam sejarah. Sekarang bayangkan jika kamu bisa menanamkan dalam pikiranmu sebuah paradigma tentang kesuksesan, ketekunan, dan kekayaan. Bayangkan jika, alih-alih selalu merasa tertarik ke belakang setiap kali kamu ingin maju, kamu justru terdorong secara alami ke depan? Inilah yang benar-benar mungkin dan aku ingin kamu mulai membangunnya mulai hari ini. Ingatlah, tidak penting di mana kamu berada sekarang. Yang penting adalah apa yang kamu pilih untuk ubah mulai saat ini. Pertanyaanku untukmu adalah, apakah kamu akan terus membiarkan paradigma lamamu mengendalikan hidupmu atau kamu akan mengambil kendali mulai sekarang? Pilihannya ada di tanganmu. Dan kehidupan barumu dimulai dari keputusan yang kamu buat hari ini. Sebagian besar orang percaya bahwa mereka harus menunggu kondisi yang sempurna sebelum bertindak, menunggu punya lebih banyak uang, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak koneksi, lebih banyak rasa aman. Dan dengan begitu, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka hanya menunggu. Mereka tidak sadar bahwa hidup tidak menunggu. Waktu tidak akan berhenti sampai kamu merasa siap. Dan peluang sempurna tidak akan pernah muncul dalam kotak hadiah dengan tulisan, "Sekaranglah waktunya." Itu tidak pernah terjadi padaku, dan aku yakin itu juga tidak akan terjadi padamu. Aku menemukan bahwa ada garis tak kasat mata yang memisahkan mereka yang meraih hasil besar dari mereka yang selalu terjebak dalam alasan. Garis itu disebut keputusan. Keputusan yang sejati, teguh, dan tidak bisa ditawar. Keputusan seperti itu membuatmu tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada rencana cadangan. Kamu hanya bisa terus maju. Sesederhana itu. Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Suatu hari nanti aku akan membuka usahaku sendiri." Atau, "Suatu hari aku akan menulis bukuku." Dan bertahun-tahun kemudian, saat kamu bertemu lagi dengan orang itu, dia masih mengatakan hal yang sama tanpa pernah melakukan apapun? Itu terjadi karena mereka tidak pernah benar-benar membuat keputusan. Keputusan bukan sekadar berpikir positif. Keputusan adalah tindakan. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali membuat keputusan sejati dalam hidupku. Saat itu aku sedang terlilit utang, merasa tersesat, mengerjakan pekerjaan kecil, dan tidak melihat jalan keluar. Ketika aku mulai mempelajari tulisan Napoleon Hill, aku sadar, jika aku terus berpikir seperti dulu, aku akan terus hidup seperti dulu. Hari itu aku memutuskan hidupku akan berubah. Tanpa uang, tanpa gelar sarjana, tanpa alasan logis untuk percaya bahwa itu mungkin. Tapi aku tetap memutuskan. Aku menulis tujuanku di selembar kertas. Kertas itu aku simpan di saku dan kubawa kemanapun aku pergi. Aku membacanya, membayangkannya, merasakannya. Dan yang lebih penting, aku mulai bertindak seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Bahkan ketika segalanya di sekitarku mengatakan sebaliknya. Keputusan yang tampaknya sederhana ini mengubah arah hidupku. Aku mulai bekerja sebagai petugas kebersihan kantor. Itu bukan pekerjaan mewah, tetapi aku melakukan setiap tugas seolah aku sedang membangun kerajaanku sendiri. Perlahan-lahan, peluang baru mulai muncul. Orang-orang mulai memperhatikanku. Sampai akhirnya, seseorang memberiku kesempatan untuk mencoba bekerja di bidang penjualan. Saat itulah segalanya benar-benar mulai berubah.
Sekarang coba renungkan, berapa kali kamu menahan diri karena merasa belum cukup percaya diri? Belum cukup pintar? Belum ada jaminan? Aku akan memberitahumu satu rahasia, kepercayaan diri datang setelah keputusan, bukan sebelumnya. Pengetahuan bertumbuh seiring pengalaman. Dan jaminan, sebenarnya tidak pernah ada. Apakah menurutmu Jeff Bezos, ketika memulai Amazon dari garasi rumahnya, sudah yakin 100% bahwa dia akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia? Tidak. Yang dia miliki hanyalah keputusan kuat untuk mencoba, mengambil risiko, dan membangun sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang bisa ia bayangkan saat itu. Dan dia bertindak. Ketika kamu membuat keputusan sejati, seluruh alam semesta akan bekerja sama untuk mendukungmu. Aku sudah melihatnya terjadi padaku. Aku melihat itu terjadi pada ribuan klien yang telah aku bimbing selama puluhan tahun di seluruh dunia. Dan aku bisa mengatakan tanpa ragu, kamu hanya perlu memutuskan. Ada sebuah studi dari Universitas Scranton yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 8% orang yang benar-benar berhasil mewujudkan resolusi tahun baru mereka. 8%. Dan tahu apa alasan utama angka itu begitu rendah? Karena tidak ada keputusan yang sungguh-sungguh. Orang-orang membuat janji kosong kepada diri mereka sendiri, tapi tidak benar-benar berkomitmen. Mereka berkata, akan menyenangkan kalau itu terjadi, bukan, ini akan terjadi karena aku akan mewujudkannya. Maka aku ingin kamu melihat hidupmu sekarang dan bertanya, apa yang selama ini aku tunda? Impian apa yang sudah lama aku abaikan sambil menunggu saat yang sempurna? Bukankah sudah waktunya berhenti menunggu dan langsung saja memutuskan? Aku tahu, keputusan sejati bisa terasa menakutkan. Itu normal. Tapi ingatlah, rasa takut hanyalah penjaga dari pencapaian besarmu berikutnya. Saat kamu merasa takut, itu tandanya kamu berada di jalur yang benar. Karena kamu keluar dari zona nyamanmu. Kamu memasuki wilayah yang belum dikenal, satu-satunya tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus bertindak ceroboh. Ini bukan tentang keputusan impulsif yang diambil karena emosi sesaat. Ini tentang keputusan yang sadar, dipikirkan dengan matang, tetapi dibuat dengan keteguhan hati. Keputusan yang kamu hormati dengan tindakan setiap hari. Dan kamu tidak harus langsung memulai dengan sesuatu yang besar. Putuskan untuk mulai dari hal kecil. Putuskan untuk bangun 1 jam lebih awal besok. Putuskan untuk meluangkan waktu selama 15 menit setiap hari untuk mempelajari topik yang ingin kamu kuasai. Ambil keputusan untuk menelepon seseorang yang sudah kamu tunda selama berbulan-bulan. Setiap keputusan kecil menciptakan gerakan. Dan setiap gerakan membuka pintu menuju kemungkinan baru. Begitulah cara aku membangun kehidupan yang aku jalani hari ini. Dimulai dari hal kecil, namun dengan keteguhan hati. Setiap keputusan kecil, ditambah dengan yang berikutnya, dan berikutnya lagi, menciptakan dorongan kuat yang membawaku ke tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Jadi, inilah undanganku untukmu, berhentilah menawar dengan mimpimu sendiri. Jangan menunggu kondisi sempurna. Karena kondisi itu tidak pernah benar-benar datang. Putuskan hari ini. Bukan besok. Bukan hari Senin. Bukan bulan depan. Putuskan sekarang bahwa kamu akan hidup sesuai dengan tujuanmu diciptakan. Dan komitmenlah untuk bertindak setiap hari, meskipun hanya satu langkah kecil. Karena apa yang kamu inginkan sebenarnya sudah tersedia. Hanya menunggu keputusanmu untuk pergi dan mengambilnya. Jadi, apa keputusanmu hari ini? Banyak orang berkata mereka butuh lebih banyak waktu. Bahwa jika mereka punya lebih banyak jam dalam sehari, maka akhirnya mereka bisa memperbaiki hidup mereka. Tapi itu adalah salah satu ilusi terbesar yang pernah diajarkan kepada kita. Waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar adil di alam semesta. 24 jam untukku, 24 jam untukmu, 24 jam juga untuk orang-orang paling kaya dan sukses di dunia. Perbedaannya tidak pernah ada pada jumlah waktunya. Selalu ada pada bagaimana kita menggunakannya. Selama bertahun-tahun aku juga terjebak dalam ilusi ini. Aku terus sibuk, berlari ke sana kemari, penuh tugas, namun di akhir hari aku bertanya, apa yang sebenarnya aku hasilkan? Aku merasa lelah, namun hidupku tidak bergerak maju. Hingga suatu hari, dalam sebuah percakapan dengan Earl Nightingale, salah satu pemikir paling cemerlang yang pernah aku temui, ia mengatakan sesuatu yang benar-benar mengubah cara pandangku. Bob, waktu tidak bisa dikelola. Yang bisa kamu kelola hanyalah aktivitasmu. Kata-kata itu bergema dalam pikiranku selama beberapa hari. Dan semakin aku memikirkannya, semakin masuk akal.
Waktu tidak pernah bertambah atau berkurang. Yang berubah hanyalah aktivitas apa yang kita pilih untuk kita masukkan ke dalamnya. Aku menyadari bahwa selama ini aku bukan salah mengatur waktu, tetapi salah mengelola fokus, energi, dan prioritas. Pernahkah kamu mengalami ini? Kamu menghabiskan berjam-jam membalas email, menyelesaikan masalah kecil, mengatur dokumen, tetapi hal-hal yang benar-benar bisa mengubah hidupmu. Panggilan penting itu, proyek jangka panjang itu, tindakan besar yang bisa membawa hasil, terus-menerus kamu tunda. Di akhir hari, kamu merasa sibuk, tapi batinmu kosong. Itu terjadi karena kita telah kecanduan pada hal-hal yang mendesak. Kita diprogram untuk mengejar apa yang paling keras berteriak, bukan apa yang paling penting. Inilah sebabnya begitu banyak orang hidup dalam kesibukan tanpa hasil nyata. Mereka menyamakan kesibukan dengan kemajuan. Tapi sibuk bukan berarti produktif. Perubahan dimulai saat kamu bertanya dengan kejujuran brutal, apakah hal yang sedang aku lakukan sekarang ini mendekatkanku atau menjauhkanku dari tujuan hidupku yang besar? Jika jawabannya menjauhkan, aku mulai menyusun hariku dengan cara berbeda. Alih-alih memulai pagi dengan menyelesaikan hal-hal darurat, aku memulainya dengan tindakan-tindakan yang meskipun tidak nyaman, tetapi benar-benar penting. Aku bertanya pada diriku sendiri, jika hari ini aku hanya boleh melakukan 3 hal, 3 tindakan apa yang akan memberikan dampak positif paling besar untuk hidup dan bisnisku? Lalu aku lakukan 3 hal itu terlebih dahulu, sebelum hal lain. Awalnya sulit. Pola pikir lamaku berteriak untuk kembali ke mode otomatis, agar aku tergoda menyibukkan diri dengan hal-hal sepele. Tapi aku bertahan. Dan hasilnya mulai terlihat. Dalam beberapa bulan, penghasilanku meningkat, nilainya setara dengan kurang lebih 125 juta rupiah. Waktu luangku bertambah. Kepuasan pribadiku melonjak drastis. Jika kamu memperhatikan orang-orang yang sangat sukses, kamu akan melihat pola ini. Mereka sangat menghargai perhatian mereka. Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak menambah nilai. Elon Musk, misalnya, yang dikenal karena menjalankan banyak perusahaan sekaligus, sangat terobsesi untuk memprioritaskan tugas-tugas yang berdampak besar. Ia memulai dari masalah terbesar, meskipun yang paling sulit. Sebaliknya, lihat orang-orang yang selalu stres, sibuk kesana kemari, tapi tidak pernah benar-benar bergerak maju. Mereka menjadi korban dari kurangnya fokus mereka sendiri. Energi mereka terkuras oleh aktivitas-aktivitas kecil yang tampaknya mendesak, namun sebenarnya tidak berarti. Dan mimpi mereka perlahan mati karenanya. Ilmu pengetahuan membuktikan ini. Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa multitasking justru menurunkan efisiensi dan performa karena otak manusia tidak dirancang untuk menangani banyak tugas kognitif berat sekaligus. Mereka yang mencoba melakukan segalanya sekaligus, justru akhirnya tidak menyelesaikan apapun dengan benar. Jadi, jika kamu merasa hari-hari selalu tidak cukup, bahwa kamu hanya sibuk memadamkan kebakaran, sementara impianmu semakin menjauh, berhentilah sekarang dan evaluasi aktivitasmu. Buat daftar hal-hal yang benar-benar penting. Singkirkan gangguan. Delegasikan yang bisa dilakukan orang lain. Dan fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar menggerakkan jarum hidupmu. Pertanyaan yang ingin aku tanamkan padamu setiap pagi saat kamu bangun adalah, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini yang akan membawaku lebih dekat ke kehidupan yang aku impikan? Lalu lakukan hal itu sebelum yang lain. Ini adalah perubahan yang sederhana, tetapi revolusioner. Dan ini adalah jenis keputusan yang bisa mengubah bulan-bulan biasa menjadi bulan-bulan luar biasa. Tahun-tahun biasa menjadi tahun-tahun yang mengubah seluruh hidup seseorang. Ingatlah, kamu tidak membutuhkan lebih banyak waktu. Kamu perlu bertindak dengan lebih sengaja. Kamu perlu menjadi pengelola utama dari energimu sendiri. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan menemukan sebuah kebenaran luar biasa. Kamu sebenarnya selalu punya cukup waktu. Kamu hanya perlu menggunakan waktu itu untuk membangun kehidupan yang layak kamu jalani. Kebanyakan orang percaya bahwa bertindak saja sudah cukup. Mereka yakin bahwa jika bekerja keras dan terus berjuang, pada akhirnya segalanya akan terjadi. Namun kenyataannya, tindakan tanpa arah bagaikan mendayung perahu tanpa kompas. Kamu bisa lelah, kamu bisa berjuang sampai kehabisan tenaga, tapi kemungkinan besar kamu tidak akan sampai kemana-mana. Ada satu elemen penting yang harus ada sebelum dan selama tindakan dilakukan, visualisasi. Aku mempelajarinya dengan cara yang sulit. Selama bertahun-tahun aku terus bertindak tanpa henti, melakukan segalanya, namun merasa seperti hanya berputar-putar.
Sampai akhirnya aku menyadari bahwa pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang dibayangkan dengan sangat kuat. Saat kamu memvisualisasikan dengan emosi, dengan detail, dan dengan keyakinan, otakmu menganggap itu sedang benar-benar terjadi. Dari situlah kamu mulai bertindak dengan cara berbeda, mulai menarik situasi yang berbeda, dan perlahan-lahan kamu menjadi pribadi yang diperlukan untuk mewujudkan impianmu. Aku selalu membawa kartu tujuan bersamaku. Di sana aku menulis apa yang ingin ku capai. Tapi bukan sekadar menulis. Setiap hari aku membayangkannya seolah-olah sudah terjadi. Aku membaca kartu itu setiap pagi dan malam, sambil merasakan bahwa aku sudah mencapainya. Aku membayangkan sensasinya, suara di sekitarnya, aromanya, semuanya. Latihan sederhana ini, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu kunci utama dari semua yang telah aku capai. Sekarang bayangkan, bagaimana jadinya hidupmu jika kamu mulai memvisualisasikan pencapaian mimpimu setiap hari? Bukan hanya sekadar memikirkannya, tapi benar-benar melihatnya, merasakannya, mempercayainya. Para ilmuwan meneliti para atlet Olimpiade dan menemukan bahwa saat mereka memvisualisasikan gerakan mereka dengan tepat, otot-otot mereka merespon seolah mereka benar-benar melakukan gerakan tersebut. Pikiran mereka menciptakan memori otot bahkan sebelum gerakan fisik dilakukan. Atlet yang menggabungkan latihan fisik dengan visualisasi mendalam menunjukkan peningkatan performa hingga 45% dibandingkan mereka yang hanya berlatih secara fisik. Jika ini berhasil untuk para atlet terbaik dunia, bayangkan dampaknya terhadap kariermu, usahamu, keuanganmu, dan hubunganmu. Sebagian besar orang tanpa sadar memvisualisasikan setiap hari, tetapi yang mereka bayangkan justru adalah hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mereka membayangkan utang, masalah, konflik, dan kegagalan. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa hidup mereka seperti serangkaian kesulitan tanpa akhir. Pikiran bekerja seperti magnet yang sangat kuat, menarik apapun yang mendominasi ruang dalam pikiran kita. Jika kamu terus-menerus melihat dirimu sebagai orang yang kalah, yang sedang berjuang, yang tidak pernah berhasil, maka kamu sedang memperkuat pola itu dan menjadikannya kenyataan. Namun jika kamu mulai membayangkan dirimu sebagai orang yang sukses, percaya diri, sehat, dan makmur, meskipun awalnya terasa dibuat-buat, meskipun kenyataanmu saat ini bertolak belakang, secara perlahan kamu akan mulai berubah. Dimulai dari dalam, lalu merambat keluar. Aku ingat satu kisah penting di awal karierku. Aku ingin mengikuti sebuah seminar yang sangat penting, tetapi aku tidak punya cukup uang untuk tiket dan akomodasi. Alih-alih menyerah, aku memilih untuk menerapkan apa yang sedang kupelajari. Setiap hari aku membayangkan diriku berada di dalam acara itu, duduk di baris paling depan, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian, berbincang dengan orang-orang yang aku kagumi. Aku merasakan semangatnya, rasa syukurnya, keyakinan penuh bahwa aku akan ada di sana. Dan tentu saja aku tetap bertindak, membangun relasi, mencari cara agar perjalanan bisa terwujud. Beberapa hari sebelum acara, sebuah kesempatan tak terduga muncul. Aku diundang untuk membantu tim penyelenggara, dan sebagai imbalannya, aku mendapat akses gratis dan bantuan perjalanan yang setara dengan sekitar Rp7.250.000. Apakah itu kebetulan? Bagiku itu adalah akibat alami dari pikiran yang terfokus. Visualisasi yang digabung dengan tindakan konsisten membuka pintu tersebut. Sekarang bayangkan jika aku membiarkan rasa takut atau kekurangan sumber daya mendominasi pikiranku. Kemungkinan besar aku akan menyerah bahkan sebelum mencoba. Itulah sebabnya aku selalu mengatakan, kamu harus jauh lebih setia pada visi yang kamu miliki daripada pada keadaanmu saat ini. Keadaan bisa berubah. Visilah yang membentuk perubahan tersebut. Sekarang pikirkan, bagaimana gambaran dirimu sendiri yang kamu bawa setiap hari? Apakah kamu melihat dirimu menang? Berkembang? Atau justru kamu melihat dirimu terjebak, terbatas, terus berjuang? Gambar dirimu ini, lebih dari apapun, menentukan apa yang sedang kamu alami dalam hidup. Kamu perlu mulai melatih pikiranmu untuk melihat hal-hal yang belum ada di dunia fisik, tetapi sudah sangat nyata di dunia mental. Setiap pagi, saat kamu bangun, sebelum membuka ponsel, sebelum tenggelam dalam gangguan hari itu, ambillah beberapa menit untuk memvisualisasikan. Lihatlah dengan sangat jelas kehidupan yang sedang kamu bangun. Rasakan emosinya seolah-olah semuanya sudah menjadi kenyataan. Bertindaklah seperti orang yang kamu bayangkan sedang kamu menjadi. Jika kamu melakukan ini setiap hari, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tindakanmu, kata-katamu, dan pikiranmu akan mulai selaras dengan visi tersebut. Kamu akan mulai menyadari peluang yang sebelumnya luput dari perhatian. Kamu akan mulai menarik orang-orang, sumber daya,
dan situasi yang sesuai dengan frekuensi baru yang sedang kamu pancarkan. Dan jangan salah sangka, ini bukan sihir. Ini adalah sains terapan. Fisika kuantum telah membuktikan bahwa energi yang kita pancarkan memengaruhi lingkungan di sekitar kita. Pikiranmu adalah bentuk energi. Mereka membentuk kenyataanmu. Jadi, tanyakan pada dirimu sekarang, apa yang selama ini kamu bayangkan? Dan yang paling penting, mulai hari ini, hal apa yang ingin aku bayangkan dalam pikiranku? Pilihan itu ada di tanganmu. Dan kekuatannya pun juga milikmu. Kehidupan yang kamu impikan dimulai dari dalam pikiranmu sendiri. Bukan dari keadaan, bukan dari waktu, dan bukan pula dari keberuntungan. Melainkan dari keputusan yang tegas untuk mengubah pola pikirmu, bertindak dengan niat yang jelas, dan membayangkan setiap hari realitas yang ingin kamu ciptakan. Kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan untuk memulai. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran mulai sekarang akan semakin mendekatkanmu pada kehidupan yang memang kamu dilahirkan untuk jalani. Dan berbicara tentang langkah berikutnya, sekarang setelah kamu memahami fondasi penting ini, aku ingin mengundangmu untuk menonton video berikutnya yang sedang muncul di layar. Dalam video itu, kita akan naik satu tingkat lagi bersama dalam perkembangan kebijaksanaanmu, agar kamu bisa menjadi sedikit, yaitu sekitar 1%, lebih baik dari dirimu yang sekarang. Dan percayalah, menjadi 1% lebih baik setiap hari akan membentuk perubahan yang luar biasa seiring waktu. Terima kasih banyak telah bersamaku hari ini. Aku menantikanmu di video berikutnya.